Statistik. Untuk kesempatan ini kita akan mencoba membicarakan tentang rataan hitung jenis data tunggal ya. Jadi nanti di bagian video berikutnya nanti ada data kelompok. Jadi untuk data tunggal dulu, kita kenali dulu rumus-rumusnya sebagai berikut. Ya, ini X1 tambah X2 tambah X3 tambah Xn dibagi N. Ini simbol untuk rata-rata. Rata-rata atau disebut juga dengan rataan hitung ya. Kemudian kalau dalam notasi sigma, ini kita buat jadi seperti ini. I-nya berjalan dari 1 sampai N, kemudian Xi per N. Ini sama saja dengan sigma yang berikut, yaitu sigma I berjalan dari 1 sampai N, Xi per N. Maksudnya ini, kalau kita lihat ini berarti sigma ini kan berarti harus kita jalankan dulu. Berarti X1 tambah X2 tambah X3 tambah Xn per N. Jadi dia persis sama-sama yang sebelah kiri. Tetapi kalau ini adalah X1 per N tambah X2 per N tambah X3 per N. Nah, jadi karena dia X1 per N, X2 per N, X3 per N tambah Xn per N, nanti dia kan bisa kita gabungkan juga N-nya itu supaya menjadi seperti yang ini ya, X1 tambah X2 tambah Xn per N. Jadi bentuk ini sebenarnya sama. Kemudian untuk yang kedua, ini rumus digunakan, ini kalau kita temukan adanya X yang sama, maksudnya X1, X2 ada yang sama, itu kita kumpulkan, kita jadikan misalnya, jadikan X1. Jadi kita tidak perlu menuliskan X1, misalnya ada 3 yang sama, kita tidak perlu menuliskan X1, X2, X3 ya, kita cukup membuat 3 kali X1. Jadi 3 angka yang sama tadi, X1 tadi, 3 bilangan tadi, kita jadikan 1. Begitu juga misalnya ada lagi bilangan yang sama berikutnya. Nah, jadi ini rumus digunakan untuk menjaga kalau ada data yang sama. Sedangkan untuk penulisan atau notasi sigmanya, ya ini F1 sampai Fn, jadi kita buatlah sini sigma I berjalan dari 1 sampai N, ini Fi, Xi. Jadi kalau dijalankan ini berarti F1, X1, tambah F2, X2, tambah F3, X3, tambah. Nah, ini sigma itu adalah tambah. Begitu juga ini ya. Ini berjalan Fi-nya dari 1 sampai N. Berarti ini F1, tambah F2, tambah Fn. Baik, kita lihat soal 1. Berikut adalah data pelanggan dan pemakaian listrik. Kode pelanggan 1 sampai 5, berarti ini ada 5 pelanggan. Kemudian jumlah pemakaian listrik bulan Januari untuk ini pelanggan 1 ada 10 kWh, 20 kWh, dan seterusnya. Untuk jumlah pemakaian listrik bulan Februari, ya, jadi di sini yang tidak ada adalah untuk pelanggan yang keempat, ya, tidak diberitahukan berapa jumlah pemakaian bulan Februarinya. Nah, pertanyaannya, hitunglah rata-rata pemakaian listrik bulan Januari. Jadi kita hanya menghitung rata-rata listrik bulan Januari. Jadi kita jumlahkan saja ini 10, 20, 25, 40, dan 30 seperti ini. Inilah kita sebut sebagai X1-nya, X2, X3, X4, X5. Nah ya, jadi per N. N ingat itu adalah banyak pelanggannya atau banyak datanya. Jadi datanya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kita buatlah per 5. Atau dengan kata lain, kita menggunakan rumus yang ini. Ya. Kemudian berikutnya, setelah kita jumlahkan, kita bagikan, kita dapatkanlah 25. Berarti rata-rata pemakaian listrik 5 pelanggan ini di bulan Januari adalah 25 kWh. Ya. kWh itu adalah kilowatt per hour ya. Kemudian soal B. Jika rata-rata pemakaian listrik bulan Februari meningkat 5 kWh dari bulan Januari, maka tentukanlah besarnya pemakaian pelanggan dengan kode 04. Jadi katanya ada peningkatan pemakaian di bulan Februari. Berarti kita terpaksa jumlahkanlah. Ya, 25 tambah 5 kan meningkat dari bulan Januari. Jadi Januari kita dapat 25, meningkat 5 berarti menjadi 30. Kemudian kita tentukan rata-ratanya ini. Berarti kita jumlahkan 15, 25, 20, dan 35. Tetapi ini tidak tahu, kita sebut saja variabelnya M. Dibagi, sama juga ya, 1, 2, 3, 4, 5. Kan ini kita hitung ya, walaupun dia tidak ada, kita hitung, kita bagi 5. Nah, dengan aljabar atau kita lakukan kali silang, kita peroleh M sama dengan 55.
Dengan kata lain, pelanggan 04 penggunaan bulan Februari listriknya adalah 55 kWh. Oke. Selanjutnya untuk pertanyaan yang terakhir, pada bulan Januari katanya ada 2 pelanggan yang datanya belum dimasukkan. Berarti ada penambahan 2 orang di sini di bulan Januari katanya. Penambahan data tersebut membuat rata-rata pemakaian listrik Januari menjadi turun 5 kWh. Ya, menjadi turun 5 kWh. Hitunglah rata-rata pemakaian listrik kedua pelanggan tersebut. Nah, ingat tadi katanya turun dari bulan Januari, berarti kita turunkan 25 kurang 5. Kalau di soal B tadi naik 5 kWh, maka 25 tambah 5. Kemudian untuk menghitung rata-ratanya kita jumlahkan semua, tetapi kita tambahkan. Sebetulnya di sini variabel P sini harusnya ada P tambah Q, ya, 2 variabel lagi karena ada 2 pelanggan. Tetapi untuk ini kita anggap saja P ini adalah 2 orang pelanggan itu, ya. Kemudian kita hitung dapatlah P-nya. Jadi ingat ya, P ini bukan seorang pelanggan tapi 2 pelanggan. Nah, karena yang diminta adalah rata-rata pemakaian 2 pelanggan, maka tinggal kita bagikan saja dengan 15 ini dengan 2, ya. Kita dapatkanlah 7,5 kWh, ya. Berikut contoh yang kedua. Ya. Di sini ada tabel ABC sampai N, kemudian nilainya, ya. Kemudian hitung rata-rata kelas untuk mata pelajaran fisika. Jadi ini adalah nilai ujian fisikanya. Nah, kita sebetulnya bisa saja menggunakan rumus yang X1 ini. Ini kita jumlahkan semua, bisa. Tetapi kita di sini akan mencoba untuk menggunakan rumus yang ada F-nya. Jadi F1, X1. Jadi kita kumpulkanlah yang sejenis. Misalnya nilai paling rendah di sini ada 5. Kita kumpulkan dulu 5. 5 ada 1, 2, 3. Jadi kita tidak buat 5 tambah 5 tambah 5, tapi kita buat 3 kali 5. Jadi 3 itu adalah F1-nya, ya. Jadi ingat tadi 5, 5, 5 ini berubah menjadi X1. Begitu juga 6, 1, 2, 3. Jadi 6-nya ada 3, kita buat 3 kali 6. Begitu juga 7 ada 1, 2, ada 2, 2 kali 7. 8-nya ada 1, 2, 2 kali 8, 9-nya ada 1, 2, 2 kali 9, 10-nya ada 2, 2 kali 10. Dibagi dengan, nah kita tidak perlu menghitung ini. Sebetulnya bisa kita hitung 1, 2, 3, dan seterusnya. Tapi kita ambil saja F1 yang sudah kita tulis di atas, yaitu 3, 3, 2, 2, 2, dan 2. Ya, inilah kita tuliskan kemari. Kita jumlahkan, dapatlah dia 101/14, kemudian kita sederhanakan menjadi 7,2. Berarti kita sudah menggunakan rumus yang kedua tadi. Nah, untuk yang soal yang ketiga, sedikit perbedaan, ya. Jadi di soal 2, dia atasnya adalah huruf, yang bagian bawahnya adalah bilangan. Tetapi kalau di contoh 3 ini, atasnya bilangan, bawahnya juga bilangan. Jadi di sini kita perlu berhati-hati, kita tidak boleh sembarang ambil bilangannya, ya. Jadi kita harus lihat pertanyaannya, rata-rata kelas untuk mata pelajaran fisika. Ya, nilai 4 ada 1 siswa, nilai 5 ada 3 siswa. Jadi yang diminta di sini adalah nilainya, bukan banyak siswanya, ya, nilainya. Berarti nilai 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 inilah yang mau kita olah, ya. Oke, jadi 4 ada berapa? Ada 1, tulis 1 kali 4. Nilai 5 ada berapa? Ada 3 orang. Ya, 3 kali 5. Nilai 6 ada berapa? 15 orang, berarti 15 kali 6. Ya, 20 kali 7. Jadi yang bawah ini adalah F-nya. Ya, sama seperti tadi nih, kan. Cuma perbedaannya di sini sudah dikelompokkan, nilai 4 ada 1 orang. Kalau di atas nilai 4 dibuatnya ada di, misalnya di sini 1 aja. Kemudian nilai 5 dibuatnya ada 3 nanti, misalnya ini 1, 2, 3. Jadi di sini sudah dikelompokkannya, ya. Jadi ini sebetulnya soal 2 dan soal 3 ini sebetulnya sama, ya. Cuma bedanya yaitu tadi sedikit, ini disebar, ini sudah digolongkannya yang sejenis. Oke, lalu kita hitung, dapatlah hasil, kebetulan juga hasilnya hampir-hampir sama, ya, 7,2. Oke, demikian untuk statistik yang pertama.